Shalom, selamat malam. Bersyukur karena kebaikan Tuhan sajalah sehingga pada malam hari ini kita dapat dipertemukan kembali dalam ibadah keluarga Kamis 30 Maret 2022 yang disiarkan langsung dari Gereja Toraja Masale. Adapun keluarga yang mendapatkan pelayanan malam hari ini, keluarga Bapak Dr. Insinyur Yunus Sirante MSI. Baiklah Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk datang berhimpun menghadap Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 31 ayat 1 dan 4. Kami puji dengan riang. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Bersuka yang abadi, beri sinarmu menyerah. Mari kita pun memuji dengan suara menggegah, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi jaya walau diserang. Ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan jemaat untuk duduk kembali. Mari kita bermazmur dari Mazmur 32 ayat 1 sampai 11. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya. Yang dosanya ditutupi, Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. selama aku berdiam diri, tulang-tulangku menjadi lesu. Karena aku mengeluh sepanjang hari, Sebab siang malam tanganmu menekan aku dengan berat. sumsumku menjadi kering seperti oleh teriknya musim panas. Dosaku kuberitahukan kepadamu. Dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku. Dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Sebab itu hendaklah setiap orang saleh berdoa kepadamu. Selagi engkau dapat ditemui, Sesungguhnya pada waktu banjir besar terjadi, itu tidak melandanya. engkaulah persembunyian bagiku. Terhadap kesesakan engkau menjaga aku. Engkau mengelilingi aku, sehingga aku luput dan bersorak. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu Jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kekang. Kalau tidak, ia tidak akan mendekati engkau. Banyak kesakitan diderita orang fasik. Tetapi orang percaya kepada Tuhan dikelilinginya dengan kasih setia. Bersukacitalah dalam Tuhan. Dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar. Bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Sebelum kita memasuk dalam firman Tuhan, pelayanan firman, mari kita menyanyi dari kitab suci
nyanyian Kidung Jemaat 51 ayat 1 dan 2, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Alkitab membimbingku pada juru selamatku dan membuatku sadar bila aku tak benar. Kita akan bersama-sama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita memohon pertolongan Tuhan, kita berdoa. Terpujilah namamu ya Allah yang empunya kehidupan kami. Kami bersyukur kepadamu di malam ini atas penyertaan-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada menjalani kehidupan karunia Tuhan. Dan terlebih kami bersyukur kalau pada malam ini keluarga kekasih kami Bapak Yunus Sirante menjadi mimbar pelayanan keluarga, ibadah keluarga dari Jemaat Masale pada saat ini. Engkau melihat setiap kami yang datang bersekutu kepadamu. Oleh karena itu, hanya kepadamu ya Allah kami berserah dan memohon. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati dan pikiran kami lewat persekutuan ini. Saat ini ya Allah, kami akan membaca firman-Mu. Kiranya itu menjadi kekuatan, pegangan, dan peringatan bagi kehidupan kami. Jauhkan daripada kami kuasa-kuasa kegelapan, sehingga firman-Mu sajalah yang ada di hati kami, sehingga kami boleh memberlakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami ya Allah, karena kami sudah siap dan sedia mendengarkan firman-Mu. Kami datang di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita membaca Alkitab dari Pertama Tesalonika, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Pertama Tesalonika, pasal 5 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan dengan judul perikop Nasihat-nasihat. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib. Hiburlah mereka yang tawar hati. Belalah mereka yang lemah.
sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Amin. Demikian firman Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan ibadah keluarga malam ini. Yang berbahagia ialah kita semua yang masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk mendengarkan firman-Nya. Dari bacaan ini, saya memberi sebuah tema yang berjudul Jangan Lupa Bersyukur. Jangan lupa bersyukur. Saudara-saudara, konon katanya ada 2 malaikat yang diperintahkan turun ke bumi dengan masing-masing membawa 2 keranjang di tangan mereka. Malaikat pertama diperintahkan untuk mengumpulkan seluruh doa dan harapan dan dimasukkan ke dalam keranjang dan setelah penuh dibawa naik ke sorga. Dalam waktu sekejap dia sudah bolak-balik berkali-kali ke sorga mengantar harapan dan permohonan. Malaikat kedua diberi perintah untuk mengumpulkan ucapan syukur dari manusia. Dan jika keranjang syukurnya sudah penuh, dia harus mengantarnya ke sorga. Namun yang terjadi berbeda dengan yang dialami oleh malaikat yang pertama. Keranjangnya lama baru penuh, bahkan dia banyak menghabiskan waktunya untuk melamun karena kurangnya ucapan syukur dari manusia yang harus dia masukkan ke dalam keranjangnya. Apa yang dapat kita pelajari dari ilustrasi ini? Ilustrasi tersebut mau mengajarkan kita untuk menyadari bahwa memang selama ini manusia cenderung selalu untuk meminta kepada Tuhan, tetapi tidak sebanding dengan ungkapan syukur yang dinaikkan. Cobalah periksa dalam kehidupan kita setiap hari. Ada berapa kali kita menaikkan doa lewat permohonan, harapan dan doa kepada Tuhan. Dan berapa banyak ucapan syukur yang kita naikkan padanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini mengajak kita untuk selalu bersyukur. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Tesalonika dan juga kepada jemaat di Korintus mengajak jemaat untuk bersyukur. Ingat, syukur yang diajarkan oleh Rasul Paulus bukanlah ucapan syukur
sewaktu-waktu untuk momen-momen tertentu yang lebih mengarah kepada hal sukacita. Tetapi Rasul Paulus mengajak jemaat untuk mengucap syukur dalam segala hal seperti yang dikatakan dalam ayat 18 bacaan kita. Tentu saudara-saudara, ada alasan bagi Rasul Paulus untuk mengajak jemaat di Tesalonika bersyukur dalam segala hal. Ternyata yang terjadi di jemaat Tesalonika ialah banyak anggota jemaat yang tidak mensyukuri untuk orang-orang yang bekerja berlelah-lelah di antara mereka. Mereka mungkin tidak menyambut baik pelayanan yang dilakukan beberapa orang di jemaat Tesalonika. Kemungkinan yang terjadi ialah mereka bersungut-sungut. Rasul Paulus menasihatkan jemaat di Tesalonika untuk tetap menegur dengan kasih. Jika ada di antara anggota jemaat yang melakukan kesalahan, juga Rasul Paulus mengajak jemaat untuk selalu melakukan yang baik seorang dengan yang lain. Selain itu, 3 hal penting yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita tadi ialah: pertama, bersukacita senantiasa. Yang kedua, tetap berdoa. Dan yang ketiga, mengucap syukur dalam segala hal. Ini penting bahwa bagi Rasul Paulus dan tentu juga bagi kita adalah bahwa dengan melakukan hal demikian kita menampakkan kualitas keimanan yang baik dalam hidup ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang mengucap syukur, maka sesungguhnya kita berbicara tentang suatu hal yang mudah tetapi kadangkala sukar dilakukan. Banyak orang yang fasih dalam berdoa dan memohon kepada Tuhan tetapi tidak berimbang dengan ucapan syukur yang dinaikkan, bahkan sulit untuk bersyukur. Bersyukur mau mengajak kita untuk menyadari bahwa semua yang kita dapatkan asalnya dari Tuhan. Dan itu perlu disyukuri. Karena itu berasal dari Tuhan, maka tentu itu baik adanya menurut Tuhan. Tapi kadangkala kita melihatnya kurang baik atau buruk. Mari kita kembali melihat ayat 18 bacaan kita tadi. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ayat ini mengajak kita untuk melihat bahwa Allah sendiri yang menghendaki kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan ucap syukur yang kita naikkan bukan karena kemampuan dan kekuatan kita, tetapi itu semata-mata dari Allah, sehingga layaklah segala syukur kita naikkan baginya. Bagi Paulus, bersyukur, berdoa, bersukacita adalah hal yang mutlak
dilakukan oleh orang yang percaya kepada Allah. Ketika kita mengucap syukur kepada Allah, sesungguhnya kita mau mengatakan bahwa semua yang kita miliki, hidup dan kehidupan kita, seluruhnya dari Allah. Dan rancangan Allah dalam hidup kita adalah rancangan damai sejahtera. Mari saudara-saudara, kita buka mata kita untuk melihat rancangan damai sejahtera yang Allah rancangkan dalam hidup kita. Bahwa keselamatan untuk kita manusia berdosa itu adalah rancangan Allah. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka mata iman kita untuk selalu berdoa dan terus berdoa, memohon dan berharap kepada Tuhan. Tetapi biarlah selalu disertai dengan sukacita dan syukur untuk semua yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita. Marilah kita senantiasa mengundang kuasa Roh Kudus untuk senantiasa mendahului setiap langkah kehidupan kita, sehingga apa yang kita lakukan berkenan bagi Allah. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Martinus, di mana kita selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Untuk mensyukuri akan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Firman Tuhan berkata dari Mazmur 145 ayat 10, segala yang kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang kau kasihi akan memuji engkau. Untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 288 ayat 1 dan 3, mari puji Raja Sorga. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya. Puji Dia, puji Dia, kasih-Nya seluaskan. Mari bersama-sama kita berdoa, Tak henti-hentinya kami datang kepadamu ya Allah, mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Terima kasih kalau pada malam ini Tuhan sudah memberi kami waktu dan kesempatan untuk bersama-sama beribadah kepadamu. Kami datang menyembah Engkau lewat puji-pujian dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan berkenan bagi-Mu ya Allah. Terlebih firman-Mu yang senantiasa mengajarkan kami
untuk dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, jangan lupa bersyukur, sebab itulah yang Engkau kehendaki. Kami harus mengucap syukur dalam segala hal, karena ternyata di balik semuanya itu ada rencana dan rancangan Tuhan yang Tuhan mau nyatakan. Terima kasih kalau malam ini kami bersama dengan keluarga kekasih kami, keluarga Bapak Yunus Sirante, yang menjadi mimbar pelayanan ibadah keluarga. Kami mau berdoa buat kehidupan keluarga kekasih kami. Bapak Yunus Sirante atau Bapak Sora, dalam tugas tanggung jawabnya sehari-hari, baik itu di rumah sebagai kepala rumah tangga, baik itu di tempat bekerja, di kantor. Tuhan senantiasa memberi kesehatan, kekuatan, kemampuan untuk menjalankan semua tanggung jawab itu. Kiranya hikmat yang dari Allah nyatakan di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Yunus Sirante. Begitu juga kami berdoa buat ibu kekasih, Ibu Isobeliana atau Mama Sora. Kami mau berdoa juga dalam tugas tanggung jawabnya di tengah-tengah kehidupan keluarga sebagai ibu, di tempat tugas bekerja setiap hari. Diberi kesehatan, kekuatan dan kemampuan dari Tuhan untuk melaksanakan dan melakukan semuanya itu. Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus buat Mama Sora dalam menunggu hasil tes di UNM. Kiranya diperlancar untuk beasiswa dari kampus IAKN. Kami hanya bermohon, tetapi Engkau yang menentukan semuanya itu. Kiranya permohonan kami, permohonan Mama Sora, Tuhan mengabulkan di tengah-tengah rencana dan perjuangan itu. Bapa di sorga, kami bersyukur bersama dengan Isora yang berulang tahun tanggal 30 Maret. Dan saat ini sementara koas diberi kesehatan dan kemampuan menyelesaikan koas dengan baik. Kiranya anak kekasih saudara kami ini dimampukan oleh Allah untuk menyatakan tugas tanggung jawab sehingga cita-citanya dapat terwujud. Kami juga berdoa buat mama atau orang tua yang ada di Jakarta, kiranya diberi kesehatan, diberi kekuatan dan dalam masa tuanya. Adik Muli dalam pekerjaan dan adik Mega dalam rumah tangganya dan dalam mencari pekerjaan. Kiranya Engkau hadir ya Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami berdoa buat Usel yang mau ujian SD. Berkati persiapannya. Semoga dia boleh lulus dan melanjutkan di jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga buat Alvaro dalam pendidikannya di SD. Tuhan menuntun sehingga semuanya proses dilalui dengan baik. Begitu juga buat anak kekasih Ana dalam studi yang saat ini sementara kuliah. Kiranya dengan kasih sayang dan penyertaan Tuhan, dia boleh menyelesaikannya dengan baik, sehingga cita-citanya dapat terwujud. Kami mau berdoa buat segenap rumpun keluarga dimanapun mereka berada. Kami tak sebut satu persatu nama mereka. Kiranya diberi kesehatan, kekuatan dari Tuhan. Segenap hal yang tidak disampaikan oleh keluarga, Tuhan tahu dalam hati pikiran
dalam kehidupan keluarga Bapak Yunus Sirante. Kiranya oleh kasih sayang Tuhan, Tuhan memberi yang terbaik. Terima kasih untuk liturgis, tim multimedia, dan juga bagian pianis yang sudah mengambil dalam pelayanan malam ini. Diberkati Tuhan. Berkati jemaatmu, jemaat Masaleh, dalam berbagai keadaannya. Dan berkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Semoga negara kami ini tetap aman dalam lindungan Tuhan. Semuanya ini kami minta dan kami sampaikan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Doa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sebelum menerima berkat dari Tuhan, kita menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat 407 ayat 1, Tuhan Kau Gembala Kami. Tuhan Kau Gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Keluarga Bapak Yunus Sirante yang dikasihi Tuhan, segenap jemaat yang hadir dalam persekutuan ibadah keluarga ini. Pergilah kamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Demikianlah ibadah keluarga pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada hamba Tuhan Bapak Pendeta Martinus Tangke Tasik STH yang sudah melayani kita pada malam hari ini. Kiranya selalu diberi kekuatan, kesehatan, dan hikmat dalam menjalani tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat Gereja Toraja Masaleh. Diucapkan terima kasih juga kepada semua pihak yang mengambil tugas pelayanan pada malam hari ini, sehingga ibadah malam hari ini berjalan dengan baik. Terkhusus diucapkan terima kasih kepada keluarga yang mendapat bagian atau menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini, keluarga Bapak Dr. Insinyur Yunus Sirante. Demikianlah ibadah kita. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.